Hai, shalom buat teman-teman. Semoga hari-hari ini jadi hari yang luar biasa bagi kehidupan kita. Karena kita punya Allah yang dahsyat perkara, amin. Baik, pada saat ini kita akan mempelajari tokoh Alkitab, yaitu seorang pribadi Ayub. Banyak orang mengenal Ayub itu bagaimana. Ayo mari kita membuka bersama di dalam bacaan Alkitab, yaitu di dalam Ayub pasal 42 ayat 7 hingga 17. Di dalam Ayub pasal 43 ayat 7 hingga 17. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Nah, hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemimah, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren-Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Setelah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Nah, lewat pembacaan pada saat ini, saya menarik satu tema, yaitu sikap terpuji mendatangkan pemulihan. Sikap terpuji mendatangkan pemulihan. Nah, mengisahkan tentang Ayub, banyak perkara yang Ayub sudah lewati di dalam kehidupannya. Bahkan kesenangan saat juga mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Dimana kalau hampir semua yang ia miliki itu kalau dilihat secara mata kasar, itu sepertinya diradap habis ataupun dihapuskan serta-merta. Ternaknya habis, kesemua anak-anaknya mati, Ayub mengalami sakit penyakit dan sebagainya. Itunya seperti tidak terungkaplah secara manusiawi. Imannya kepada Tuhan melampaui lingkup kepercayaan. Melihat kepada kepribadian Ayub ini, secara tidak langsung itu menghasilkan satu pertanyaan secara pribadi ini kepada kita, satu persoalan untuk kita semua. Apakah ataupun adakah Anda itu setuju dengan pandangan Ayub tentang kesetiaan? Adakah Anda setuju dengan pandangan Ayub tentang kesetiaan kepada Tuhan? Menurut kita memang mudah bagi kita tuh mau mengatakan bahwa kita tuh setia kepada Tuhan. Oh, itu saya benar-benar setia. Tapi adalah sangat penting bagi kita untuk membuktikan melalui perbuatan kita. Mungkin saja kita boleh mengucapkan, mengutarakan
dalam hari-hari kehidupan kita mengatakan bahwa kita tuh setia kepada Tuhan, tapi tindakanlah yang berbicara secara lantang walaupun tidak suka itu dilihat ramai orang. Kita dapat menunjukkan bahwa kita setia sepenuhnya kepada Tuhan dengan mematuhinya, tidak kira senang atau susah. Kita mau melakukan apa yang baik di matanya dalam kehidupan seharian kita. Nah, lewat di dalam pembacaan firman Tuhan ini kita melihat beberapa hal sikap terpuji yang akan kita pelajari dari pribadi Ayub ini. Yaitu yang pertama adalah sikap takut akan Tuhan dan ketaatan Ayub kepada Tuhan adalah contoh bagi umat manusia. Dan hidupnya yang tidak bercela serta kejujurannya adalah puncak kemanusiaan yang harus dimiliki oleh manusia. Meskipun dia tidak melihat Tuhan, dia menyadari Tuhan benar-benar ada. Dan karena kesadaran inilah dia takut akan Tuhan. Dan karena takutnya akan Tuhan, dia mau untuk mentaati Tuhan. Tekadnya yang tidak menyimpang ke kiri ke kanan itu untuk mempertahankan integritasnya dan tetap setia kepada Allah. Tidak ada bandingnya di dalam sejarah keselamatan orang percaya. Pencobaan, penderitaan, atau kebungkaman Allah tidak dapat mengubah kesetiaannya kepada Allah. Nah, yang kedua yang kita boleh lihat lewat daripada Ayub ini, memiliki ketekunan di dalam iman. Saat badai melanda rumahnya, ternaknya, bahkan anak-anaknya semua mati, segala yang ia miliki seakan-akannya tidak ada maknanya lagi, Ayub tetap dengan iman percaya dan yakinnya kepada Tuhan. Iman berarti dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, dalam Ayub pasal 1 ayat 20 hingga 22 mengatakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saat Ayub memelihara imannya, banyak hal yang coba membayangkan keadaan imannya kepada Tuhan. Bahkan istrinya juga sendiri mengatakan seperti yang terdapat di dalam pembacaan Ayub pasal 2 ayat 9 hingga 10, di mana istrinya menasihatkan dan mengungkapkan inti ujian imannya. Sepanjang pembacaan, kesedihannya yang mendalami yang disebabkan oleh kesengsaraan dari Allah yang kelihatan tidak adil itu mencobainya untuk meninggalkan tekad moralnya untuk tetap tinggal setia kepada Allah dan berhenti mempercayai Tuhan sebagai Allah yang berbelas kasihan dan penuh kemurahan. Namun Ayub bahkan menolak untuk tetap beriman dan percaya. Orang percaya sejati harus mempersiapkan diri untuk dipuji melalui kesengsaraan dan juga menerima yang baik dari tangannya. Mempercayai Allah tidaklah berarti bahwa Dia sentiasa akan membebaskan kita daripada kesulitan. Demikian pula kesetiaan kepada Allah tidak menjamin kemakmuran dan keberhasilan. Nah, lewat dari kesetiaan kepada Tuhan dan ketekunan Ayub dalam memelihara iman percayanya, membuatkan Tuhan itu tertarik untuk menebus dengan adakan pemulihan terhadap Ayub dan sekeluarga. Bahkan Tuhan memberikan 2 kali lipat pemulihan kekayaan Ayub, menyatakan maksud Allah bagi semua orang percaya yang setia. Maksud penebusan Allah berhubung dengan penderitaan Ayub itu tercapai. Allah membiarkan Ayub menderita karena alasan-alasan yang tidak dimengertinya. Allah tidak pernah membiarkan orang percaya menderita tanpa maksud rohani. Sekalipun mereka tidak memahami alasan-alasannya, kita harus percaya Allah dalam keadaan semacam itu mengetahui dalam keadilannya yang sempurna, Dia akan berbuat apa yang secara kekal terbaik bagi kita dan kerajaannya. Setiap orang yang tetap setia kepada Allah di tengah-tengah pencobaan
dan penderitaan hidup ini akhirnya akan menikmati keadaan penuh sukacita dan berkat ketika ia menikmati kehadiran Allah untuk kekal. Ayo, mari kita mempelajari lewat daripada Ayub ini. Banyak hal-hal perkara-perkara yang membuatkan kita merasa berat, tapi kita lihat kepada Ayub ini lagi berat dalam mata kasar kita. Dimana apa yang dia miliki itu sepertinya dia hilang sekaligus. Mari kita sama-sama melihat, kita sama-sama memiliki, kita mempelajari daripada sikap-sikap Ayub yang patut dipuji dan dicontohi. Bahkan sebagai idola bagi kita orang yang percaya. Kita menjadikan ini sebagai teladan. Kita menjadikan pembacaan firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita, menjadi teguran kita, memotivasikan diri kita sendiri. Sehingga itu memuliakan nama Tuhan kita. Amin. Baik, terima kasih.